pagi, siang, sore, dan malam untuk semua viewers e-talks di episode 3 hari ini. Nah, sebelum kita mulai episode 3-nya, aku pengen recap dulu nih episode pertama dan 2 dikit, supaya teman-teman yang belum nonton bisa langsung nonton aja episode 1 dan 2-nya. Jadi, e-talks episode pertama itu udah ada sharing dan kupas tuntas tentang FEB Unpad, mulai dari jalur masuknya, prestasi FEB lewat jurusan-jurusannya, dan juga kegiatan mahasiswanya bareng langsung sama Ketua BEM dan juga manajer akademik. Dan di episode 2 kemarin langsung ada sharing dan kupas tuntas juga tentang 4 jurusan D4 di FEB Unpad. Nah, kalau misalnya hari ini, Ju, ini kita mau ngomongin apa nih, Ju? Nah, jadi kan di episode sebelumnya kita tuh udah ngebahas soal sarjana terapan yang ada di FEB Unpad. Dan sekarang kita tuh bakal ngebahas soal jurusan-jurusan S1 yang ada di FEB Unpad, teman-teman. Tapi, sebelum kita berlanjut, izinin aku buat ngenalin diri nih. Kenalin, aku Juan dan aku bareng sama partner aku, Marsha, yang bakal ngebawain talk show kali ini. Betul banget, Ju. Nah, untuk yang belum tahu, di FEB Unpad ini ada 4 sarjana terapan yang emang udah kita ajak ngobrol nih di video-video sebelumnya bareng sama Kahimia langsung. Dan ada 5 jurusan S1. Ada manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi dan studi pembangunan, ekonomi Islam, dan juga bisnis digital. Nah, untuk hari ini, khusus episode ketiga hari ini, aku sama Juan mau ngajak ngobrol 2 dari kelima jurusan tersebut. Siapa aja nih, Ju, kira-kira? Jadi kali ini tuh kita bakal kedatangan ketua himpunan dari jurusan bisnis digital dan ekonomi Islam. Ada Kang Dia dan Kang Udi. Halo Kang Dia, Kang Udi. Halo. Halo, Halo, Kak. Gimana kabarnya? halo. Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Oke deh, kalau gitu mungkin boleh kali ya kita mulai dari perkenalan dulu. Nah mungkin boleh nih dari Kang Dia dulu nih. Nanti bakal dilanjut sama Kang Udi. Oke, halo semua. Kenalin, nama aku Dia Uzarif, biasa dipanggil Dia. Aku dari Bisnis Digital 2019 dan aku tahun ini mendapat amanah untuk menjadi ketua himpunan dari Bisnis Digital. Mungkin boleh, Kang Udi. Oke, halo semua. Perkenalkan teman-teman semua. Nama aku Muhammad Ruli, tapi aku punya nama panggung yaitu Wudi. Jadi teman-teman yang mau manggil aku Wudi aja ya, teman-teman. Terus aku dari mahasiswa Ekonomi Islam 2019 dan di sini mungkin aku mau cerita-cerita sama teman-teman semua. Gitu. Oke, thank you. Perkenalan ya Kang Dia dan Kak Wudi. Mungkin supaya nggak berlama-lama lagi, kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya, Ju. Jadi, aku sama Juan dan semua teman-teman yang nonton e-talks episode 3 ini penasaran banget nih, Kang. Sebenarnya penjelasan secara singkat dari jurusan masing-masing itu apa sih? Mungkin boleh dari Kang Dia, dari bisnis digital. Silakan, Kang. Oke, nah mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya mengenai jurusan dari Bisnis Digital. Jadi program studi bisnis digital ini merupakan program sarjana yang berdiri pada tahun 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Tujuan dari pendirian program studi bisnis digital ini adalah untuk menjawab tuntutan global terkait tantangan revolusi industri yang keempat. Program studi bisnis digital ini berfokus pada pembelajaran bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga program studi ini menggabungkan 3 kompetensi sekaligus, yaitu ada kompetensi manajemen bisnis, kompetensi teknologi digital, dan juga kompetensi analytical data, sesuai dengan pengembangan kurikulum untuk revolusi industri 4.0 yang diarahkan oleh Kemendikbud, yaitu kurikulum yang memuat tentang literasi manusia, literasi data, dan juga literasi teknologi. Di dalam mencapai itu semua, kita belajar banyak nih di dalam kurikulum kita. Mungkin buat teman-teman yang ingin tahu sedikit tentang mata kuliah yang kita pelajari, ada computer programming, ada business valuation, ada pengantar manajemen bisnis, dan masih banyak lagi. Jadi, buat teman-teman yang tertarik untuk menjawab tuntutan itu, mari bergabung bersama Bisnis Digital di tahun depan. Oke, thank you Kak Dia. Boleh dari Kang Wudi sekarang gimana, Kang, kalau misalnya di EKIS? Oke, kalau di EKIS itu sendiri mungkin pengen mengenalin secara general dulu ya. EKIS itu sendiri merupakan sebuah prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang mempelajari tentang ekonomi secara universal sebenarnya, secara umum gitu. Tapi di sini dari kita uniknya itu berlandaskan prinsip-prinsip syariah kayak gitu. Terus ekonomi Islam itu sendiri termasuk dari Departemen Ilmu Ekonomi. Jadi kita bareng-bareng nih sama teman-teman ilmu ekonomi di FEB 4 juga kayak gitu. Terus uniknya
terbentuknya jurusan ekis ini, prodi ekis ini, itu tuh gara-gara lagi. Itu tuh karena mahasiswa juga. Jadi dulu tuh ada sekumpulan mahasiswa, terbentuk komunitas namanya ISEK. Nah dari situ mulailah dosen-dosen dari FEB Unpad tuh membuat sebuah kajian nih tentang ekonomi Islam. Nah lalu dimasukkan juga ke kurikulum dan ternyata pada saat itu tuh minat terhadap ekonomi Islam itu sangat banyak. Sehingga pada tahun 2010 itu tuh coba dihadirkan, coba disusun proposal untuk pengajuan prodi baru gitu di FEB Unpad. Nah, pada akhirnya di tahun 2014 itu ekonomi Islam hadir gitu di FEB Unpad. Kayak gitu. Terus buat apa aja sih yang kira-kira dipelajarin gitu di Ekis Unpad? Pertama sih pasti ada matkul universitas ya, atau biasa dikenal juga dengan TPB sih, atau tahap persiapan bersama. Itu kayak matkul-matkul umum sih, ke bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus agama, terus OKK, terus PKN juga dan lain-lain kayak gitu. Terus ada juga matkul fakultas kayak gitu. Terus matkul fakultas ini tuh kayak ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro, matematika bisnis, dan lain-lain. Dan tentunya pasti ada dong matkul prodinya. Nah, matkul prodi di EKIS itu terbagi menjadi dua sih. Aku membaginya menjadi dua gitu. Ada matkul penunjang agama seperti fikih muamalah, terus bahasa Arab dan lain-lain. Dan tentunya kita mempelajari juga dong ekonomi Islam yang berlandaskan prinsip syariah. Kayak gitu, seperti manajemen perbankan keuangan Islam, terus ekonomi pembangunan Islam, terus manajemen keuangan Islam, dan masih banyak lainnya sih sebenarnya. Gitu sih untuk perkenalan dari ekonomi Islam. Oke, thank you Kang Budi sama Kang Dia. Gimana, Ju? Keren banget ya, Sya, dan teman-teman. Jadi emang cukup luas gitu loh bahasannya. Jadi kayak tapi ternyata emang benar-benar general soal ekonomi juga bakal dibahas, dan bisnis digital juga ya benar-benar menyeluruh gitu loh tentang digitalisasi ekonomi dipelajarin di situ. Dan kalau untuk kegiatan sendiri nih, Kang, kegiatan apa aja sih yang dilakuin di himpunan masing-masing? Mungkin boleh dari Kang Budi dulu nih untuk ngejawab. Oke, buat kegiatan ya. Sebenarnya kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, mungkinnya mahasiswa dari ekonomi Islam, sebenarnya hampir sama sih sama teman-teman dari prodi lain gitu. Ya yang pertama pasti kuliah lah ya. Kita kan tujuan buat kuliah ya belajar gitu, akademik. Terus selain itu juga kita bisa banget nih buat ngembangin diri kita di organisasi, di pelatihan, dan kepanitiaan mungkin, dan lain-lain lah ya, yang bisa membuat kita berkembang. Tapi biasanya anak-anak ekis tuh kayak punya suatu identitas gitu. Anak-anak ekis tuh kayak aktif banget lah di dunia organisasi. Mungkin banyak banget anak-anak ekis yang pernah jadi ketua-ketua di beberapa organisasi maupun kepanitiaan. Contohnya mungkin di BEM Unpad pada tahun 2018, terus di BEM FEB pada BEM Unpad itu tahun 2019, terus di BEM FEB 2018 dan 2020, terus pada tahun ini banyak banget nih BSO atau Badan Semi Otonom di FEB Unpad yang dipegang sama ekis kayak gitu. Nah, terus selain itu juga bisa juga nyambi usaha nih teman-teman, bisa sambil dagang, terus bisa juga sambil lomba ya teman-teman, ikut-ikut lomba ilmiah, terus lomba bisnis plan, dan mungkin lomba non akademik juga ya teman-teman, kayak mungkin e-sport. Dan mungkin fun fact juga ya, e-sport di ekis itu cukup mengerikan teman-teman. Jadi di FEB itu mungkin lumayan lah ya dari ekis gitu, atlet-atlet e-sportnya kayak gitu. Terus selain itu juga bisa ikut beasiswa, banyak banget beasiswa yang bisa kita ikutin gitu saat menjadi mahasiswa ekis. Terus bisa juga nyambi kerja, mungkin teman-teman yang bisa membagi ini manajemen waktunya dengan baik. Terus mungkin terakhir bisa jadi asisten dosen ya teman-teman, bisa jadi teaching assistant. Itu tuh kayak nanti ada sebuah praktikum gitu di ekis ataupun di satu FEB, itu teman-teman bisa gabung tuh menjadi teaching assistant itu, dan nanti teman-teman bakal ngajar buat adik-adik tingkat biasanya kayak gitu. Itu sih.
Widih, oke, makasih banyak Kang Budi. Bener tuh tadi atlet e-sport dari Ekis, gokil-gokil sih emang, ngeri-ngeri banget. Mungkin boleh nih kalau dari bisnis digital gimana nih Kang Dia? Oke, mungkin kalau dari bisnis digital sendiri, benar ya, yang kegiatan utamanya dari mahasiswa bisnis juga tentunya perkuliahan gitu kan. Terus juga mungkin di luar di bidang akademiknya, kita juga banyak juga yang ikut organisasi-organisasi, baik itu tingkat hima ataupun BEM, FEB, ataupun ikut LK dan ikut BSO di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Cuma di luar itu semua, sebenarnya di bisnis digital ini sendiri juga memiliki iklim lomba yang lumayan bagus gitu, di mana mahasiswa-mahasiswa bisnis ini banyak yang ikutan-ikutan lomba, misalnya lomba-lomba untuk nulis esai, ataupun lomba mengenai bisnis plan atau bisnis case, dan juga kita juga bisa sebenarnya ikut lomba di bidang teknik informatika seperti gemastik, dan masih banyak lagi gitu. Nah, selain ikut lomba, mahasiswa bisnis ini juga banyak yang ikutan magang, misalnya di lembaga penelitian bisnis digital yang bernama Digits, atau menjadi freelancer nih dari salah satu perusahaan yang dirintis oleh Hima pada periode lalu bernama Digibis. Di Digibis ini mereka bisa menerapkan skill atau kemampuan yang mereka punya, baik itu tentang social media marketing, ataupun mengenai web developing, ataupun mengenai UX design, dan masih banyak lagi. Semua mahasiswa bisnis itu bisa bergabung untuk menjadi bagian dari pengurus dari perusahaan Digibis itu sendiri, atau menjadi freelancer untuk menerapkan keahlian mereka, dan tentunya juga mendapatkan upah atas apa atau atas project yang mereka jalankan dari suatu klien gitu. Mungkin itu sedikit mengenai hal-hal atau hal-hal yang dilakukan oleh mahasiswa bisnis kayak gitu sih. Oke, makasih banyak Kang Dia nih buat jawabannya mengenai apa yang dilakuin sama bisnis digital gitu lah di himpunannya. Nah mungkin boleh nih gimana tanggapan Marsha nih? Ya, kayak menurut aku keren banget sih. Jadi teman-teman yang semua lagi nonton ILAK 113 ini juga kebayang. Kalau misalnya di Ekis atau di bisnis digital sekalipun, bukan cuma belajar aja, tapi kegiatan dalam jurusan itu banyak banget. Mulai dari tadi ada lomba, ada dari magang, bisa jadi teaching assistant, dan segala kegiatan ini juga diadakan untuk penerapan skills dan knowledge dari hasil belajar di kelas. Bukan cuma untuk senang-senang aja. Kayak yang tadi udah dijelasin sama Kang Udi sama Kang Dia gitu Ju. Mungkin langsung abis kegiatan sama review sedikit tentang jurusannya, aku sama Juan penasaran nih Kak, tentang prospek kerja dari jurusan masing-masing. Kalau lulus tuh bisa jadi apa aja sih Kak? Mungkin boleh dari Kang Dia, dari bisnis digital. Oke, mengenai prospek kerja ya, kan tadi udah sempat dimention bahwa program ini tuh bertujuan untuk menciptakan lulusan yang dapat menjadi pemeran utama lah di era digital. Untuk itu, beberapa profil lulusan yang dimiliki oleh Bisdik ini tentunya mungkin bisa dikenal dengan pendiri startup atau founder startup. Terus juga kita memiliki prospek kerja untuk menjadi seorang analis data, ataupun kalau misalnya kita tarik ke belakang untuk menuju data analis itu kan masih banyak tahapan di belakangnya. Mungkin itu para lulusan Bisdik bisa menjadi seorang business intelligence ataupun data engineer, itu semua bisa ditempuh oleh mahasiswa bisnis digital. Selain itu juga sebagai profesional di bidang teknologi industri keuangan, seorang mahasiswa bisnis digital juga mampu untuk terjun langsung ke dunia finansial teknologi di era industri 4.0 ini. Nah, selama menempuh studi itu, mahasiswa bisnis juga dirancang sedemikian rupa untuk bisa mencapai itu semua gitu. Baik itu lewat pembelajaran di kelas, ataupun pemecahan studi kasus, dan juga penyelesaian proyek-proyek. Makanya lulusan dari bisnis digital ini benar-benar ditempa untuk dapat mencapai pekerjaan-pekerjaan yang sudah disebutkan tadi. Mungkin seperti itu prospek lulusan dari bisnis digital. Oke, terima kasih Kang Dia. Kalau dari Kang Udi, dari Ekis gimana Kang prospek kerjanya? Oke, buat prospek sih sebenarnya mungkin ini aku nyampein salam ya buat teman-teman yang mungkin masih berpikir kalau lulusan dari sarjana ekonomi Islam itu pasti menjadi pegawai di bank syariah. Itu salah banget teman-teman. Itu cuman mitos ya teman-teman. Sebenarnya banyak banget prospek yang bisa nih dicapai setelah lulus
menjadi sarjana ekonomi Islam. Mungkin aku sebutin ya satu-satu teman-teman. Kayak peneliti mungkin ya, peneliti di bidang ekonomi Islam, terus praktisi juga di lembaga keuangan, terus menjadi akademisi juga, menjadi dosen, menjadi pengajar, terus menjadi praktisi juga di industri halal, teman-teman. Terus ada juga menjadi konsultan bisnis, terus menjadi akuntan, terus menjadi wirausaha, dan masih banyak lainnya. Terus di mananya sih sebenarnya masih banyak juga kayak di pemerintahan, kita bisa kerja di sana. Terus di badan amil zakat itu bisa banget. Terus di e-commerce, terus di perbankan syariah, terus di lembaga keuangan juga, dan di fintech mungkin ya teman-teman. Kayak gitu sih kalau prospek dari sarjana ekonomi Islam. Oke, thank you. Makasih banyak Kang Udi. Keren banget ya Marsha dan teman-teman. Jadi benar-benar emang luas banget gitu loh prospek pekerjaan dari jurusan bisnis digital dan ekonomi Islam ini teman-teman. Seperti yang tadi udah disampaikan juga sama Kang Dia, sama Kang Udi juga. Dan kita tuh udah cukup tahu nih mungkin teman-teman mengenai jurusan bisnis digital dan ekonomi Islam di FB4. Kita udah cukup tahu tentang gambaran luas dan gambaran umumnya tentang ekonomi Islam dan bisnis digital. Nah, mungkin kira-kira ada nggak nih pesan-pesan dari para ketua himpunannya nih, dari Kang Dia sama Kang Udi, buat teman-teman publik eksternal yang lagi nonton? Mungkin boleh nih dari Kang Udi terlebih dahulu. Oke, buat pesan-pesan mungkin aku lebih ke ini ya, mungkin calon mahasiswa baru nih, teman-teman calon mahasiswa baru. Mungkin dari aku, teman-teman coba disiapkan aja, kemanapun teman-teman, ke prodi apapun teman-teman mau masuk, nantinya kuliah, teman-teman persiapkan dari sekarang. Karena untuk masuk ke PTN mungkin ya, masuk ke perguruan tinggi negeri itu cukup sulit juga teman-teman. Tapi teman-teman jangan takut, karena dengan usaha teman-teman, doa teman-teman, itu teman-teman bakalan bisa lah, insya Allah nanti bakalan ada rezekinya teman-teman diterima di PTN. Terus paling buat teman-teman yang mau mau berekonomi secara rabani, mau berekonomi secara dengan prinsip syariah, ditunggu teman-teman di Ekis 4. Oke, nah teman-teman, barangkali teman-teman yang masih kepo mengenai prodi ekonomi Islam dan apa aja sih yang dilakukan gitu, apa aja sih kegiatan yang ada di ekonomi Islam, itu teman-teman bisa kepoin aja Instagram Hima Ekis, itu di @ekisunpad. Dan buat teman-teman yang pengen tahu juga beberapa kanal Ekis 4, bisa langsung aja dipencet di situ, ada link di sana, ada card-nya gitu, bisa teman-teman kepoin websitenya, YouTube-nya, Facebook-nya, dan lain-lain. Kayak gitu. Terus buat teman-teman yang mungkin dari ekonomi Islam ya, teman-teman bisa banget buat daftar, nanti kita punya acara yang mewadahi minat bakat teman-teman, ada di bidang non-akademik, terus di bidang akademik juga ada. Teman-teman bisa follow langsung @ismikekis. Dan buat teman-teman satu lagi yang sangat sangat mengikuti mungkin kegiatan bisnis, kegiatan investasi, teman-teman bisa banget follow @ibiship.up. Dan satu lagi teman-teman, kita punya official merchandise gitu, bukan merchandise sih sebenarnya, itu clothingan dari teman-teman episode 4, itu bisa teman-teman follow di rubel.co, @rubel.co di Instagram, kayak gitu. Oke, ditunggu teman-teman di Ekis 4, kalau kata Kang Udi. Mungkin boleh nih kalau pesan-pesan dari Kang Dia gimana nih? Oke, buat teman-teman mahasiswa, teman-teman dari SMA ataupun SMK ataupun bahkan teman-teman yang kebetulan di tahun lalu ini belum dapat rezeki untuk menempuh studi di perguruan tinggi, aku mau pesan buat teman-teman semua untuk belajar lebih giat lagi gitu, karena kesempatan kalian ini masih ada dan kalian punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri kalian untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, apalagi di jurusan bisnis digital. Dan buat teman-teman yang mungkin takut mengenai apa yang program mata kuliah seperti programming ataupun
big data seperti itu, buat teman-teman yang IPS juga jangan takut karena itu semua bisa dipelajarin dengan baik di awal gitu. Asal teman-teman semua punya keinginan yang besar untuk belajar. Jadi terus juga buat teman-teman dari IPA juga jangan takut untuk masuk ke jurusan bisnis digital karena mata kuliah di sini, mata kuliah ekonomi pun juga bisa banget buat teman-teman semua untuk pelajarin. Asal teman-teman semua sungguh-sungguh untuk ngikutin itu semua. Jadi buat teman-teman dari SMA dan SMK yang udah kelas 12 ataupun teman-teman yang sedang gap year, aku tunggu kalian semua di tahun depan di jurusan bisnis digital. Nah, buat teman-teman semua yang ingin kepoin mengenai jurusan bisnis digital ataupun segala kegiatan yang ada di dalam jurusan ini, boleh banget buat teman-teman semua untuk akses di website bisnis digital di digital.feb@unpad.ac.id ataupun bisa akses Instagram dari Himagi Unpad di @himagiunpad. Mungkin kayak gitu. Oke deh, itu tadi tuh pesan dari Kang Dia. Teman-teman yang dari IPA tuh jangan takut, ekonomi itu bisa dipelajarin, gampang lah pokoknya. Semoga sih gampang ya. Dan itu dia tuh tadi teman-teman, didengerin tuh ya pesan-pesan dari para ketua himpunan, dari Kang Dia dan Kang Budi, selaku ketua himpunan bisnis digital dan ekonomi Islam. Dan sekarang pesan-pesan tadi itu akan menjadi akhir dari talk show kali ini. Kita udah sampai di penghujung acara nih Mas ya. Semoga teman-teman yang nonton bisa mendapatkan insight serta informasi baru ya mengenai jurusan bisnis digital dan ekonomi Islam. Dan aku mau ngucapin makasih banget nih buat Kang Dia dan Kang Budi atas waktunya udah mau diganggu dan diajak ngobrol-ngobrol sama aku dan Marsha. Dan terlebih makasih juga buat teman-teman publik eksternal yang udah setia nontonin eTalks episode 3 ini. Benar banget. Dan jangan lupa untuk pantengin terus BEM FEB Unpad lewat Instagramnya di @bemkema_feb4 untuk video-video lainnya dan juga info-info penting terkait FEB Unpad. Dan jangan lupa juga untuk share video eTalks hari ini supaya manfaatnya bisa diteruskan langsung ke yang membutuhkan. Nah, sekian dulu episode 3 eTalks kali ini. Aku Marsha dan juga partner aku Juan. Kami pamit undur diri. See you di episode 4. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Thank you.